Kemudian yang kedua yang kita kena berikan perhatian, jangan mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Makanya kita ni mendahului imam ni tidak boleh lebih daripada dua rukun fi'li, dua rukun perbuatan. Bacaan ada masalah, perbuatan. Jadi jangan tanya lagi, apa sini? Ustaz, duluan pula aku habis baca tahiyat akhir tu. Macam mana lah itu Ustaz? Aku sudah innaka hamidum majid, tapi aku dengar imam masih lagi membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya Ustaz, aku duluan habis baca. Jadi jangan tanya lagi lah, tidak ada masalah. Yang itu tidak ada masalah. Ataupun baca Fatihah. Kalau Fatihah subuh, maghrib, isya, memang kita lambatlah kan. Tapi kalau zuhur asar, boleh jadi kita baca, sebab baca slow. Boleh jadi kita duluan baca, boleh jadi imam duluan baca, maka yang itu nada masalah, itu nada hukum. Okey saja, on saja. Jadi yang kita kata ini makmum yang dia tidak boleh dulu daripada imam dia, yang kita kata boleh membatalkan sembahyang itu ialah pada rukun perbuatan. Cuma pada rukun qauli itu kan ingat balik tadilah. Takbir, salam dia lain hukum. Adapun baca Fatihah, tasbih, tahiyat, qunut itu nada masalah. Makanya sengaja mendahului imam dengan dua rukun perbuatan, sama ada rukun pendek seperti i'tidal atau rukun panjang seperti ruku', maka membatalkan solat. Solat makmum batal. Imam tidak boleh batal imam. Makmum saja. Sengaja mendahului imam dengan satu rukun perbuatan adalah haram, tetapi tidak membatalkan sembahyang. Kalau setakat satu je Ustaz, tidak batal lagi. Tapi kalau dua kali, batal. Contoh. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Imam pun Allah. Imam itu baru Allah, belum menurunkan badan dia. Allah, kita sudah bar. Imam berdiri, kita sudah rukuk. Makanya kita sudah mendahului imam kan. Tapi baru satu kali di maaf syarak. Tapi haram perbuatan itu, jangan buat. Makanya belum batal, tidak batal lah. Kalau setakat satu kali tidak batal lagi. Jadi imam pun rukuk, kita pun rukuk. Jadi bila imam baru sami, kita sudah i'tidal, maka dua kali sudah. Rukuk pun kita duluan, i'tidal pun kita duluan. Maka apa jadi pada sembahyang makmum itu? Batal. Sebab itu jangan mendahului, biar imam tu habis dulu. Allahu Akbar, bar imam, baru kita Allahu Akbar, turun rukuk. Imam bilang sami Allahu liman hamidah. Hamidah imam, baru kita bangun. Rabbana lakal hamd, baru kita bangun. Jangan imam sami Allah, kita pun sami Allah juga bangun. Jangan. Sebab kenapa? Nanti takut kita pula yang duluan berdiri daripada imam tu. Itu. Ini kurang banyak berlaku nih di masjid-masjid. Banyak berlaku teman sekali yang mau datang kuliah. Tengok sembahyang Jumat, dia lagi duluan. Imam masih ruku, dia sudah duluan. Bilangnya duluan pula imam. Duluan pula dia terbangun. Imam masih rukuk, dia sudah bangun. Makanya kalau sengaja batal. Dua kali berturut-turut batal. Ataupun tidak berturut, maka berselang batal. Tapi kalaulah tidak sengaja, kalau sengaja baru satu kali di maaf syarak, tapi perbuatan itu haram. Sekiranya sengaja. Ustaz, kalau tidak sengaja Ustaz, baru dia cerita, kalau tidak sengaja Ustaz, tidak sengaja Ustaz, salah dengar baku tuh. Contoh, jika makmum ruku' atau sujud lebih dahulu daripada imamnya karena tersalah lah, maksudnya tidak sengaja lah ini. Seperti dia terdengar suara takbir, lalu dia menyangka imam telah ruku atau imam sujud. Karena itu dia pun ruku ataupun dia pun sujud. Kemudian ternyata imam belum ruku atau sujud, maka macam mana Ustaz? Ini contoh. Kita ini tengah-tengah sujud lah. Sujud. Kalau ruku tu jarang lah Allah Akbar. Kita tahu itu signal memang sami Allahu liman hamidah kan. Contoh kita ni tengah sujud. Kemudian tengah-tengah kita sujud itu
Ada seorang masbuk bingung. Masbuk bingung. Patut masbuk nih slow-slow lah sejak takbir. Allahu Akbar. Gitu aja, Pak. Karena pula makmum yang masbuk nih angkat takbir itu kuat betul. Allahu Akbar, dia bilang. Kita ini tengah sujud, ingat takbir itu imam. Rupa-rupanya takbir itu takbir orang masbuk. Imam masih sujud, imam belum pun bertakbir. Tapi kita dengar suara takbir Allahu Akbar. Kita bila dengar bangunlah Allahu Akbar. Bangun-bangun duduk di antara sujud, tengok-tengok imam masih sujud. Itu maksud dia tidak sengaja. Nah, jadi cemana ini Ustaz? Ataupun tangan-tangan kita berdiri habis baca Fatihah atau kuno kan pikiran melayang. Datang orang masbuk sebelum rukuk lah. Maka dia pun bertakbir kuat. Allahu Akbar. Kita ini tidak perasan ingatkan takbir imam. Maka kita pun rukuk. Allahu Akbar. Tengok alamak bilangnya masih berdiri pula nih. Ini maksudnya tidak sengaja, Pak. Tidak sengaja. Jadi macam mana nih Ustaz kalau tidak sengaja? Kalau kita terrukuk duluan daripada imam, oleh karena kita tersangka imam itu rukuk ke apa? Contoh babu-babu, kan tabir ini bertutup. Tabir itu bertutup. Bila tabir bertutup, tidak nampak apa yang berlaku di depan. Kan kita ini hanya berpandukan kepada suara imam itu saja. Nah, itu karena datang orang masbuk. Yang masbuk ini lelaki, ngam lagi dia sok di belakang. Datang takbir kuat betul. Allahu Akbar. Babu-babu ingat di belakang imam lah tu yang bertakbir. Turun sujud kah? Turun duduk di antara sujud kah? Turun rukuk kah? Maka dorang babu-babu di pun rukuk lah, sujud lah. Tahu-tahu tiba-tiba baru dengar di mic imam Allahu Akbar. Bilangnya kenapa ada dua lagi nih bilangnya. Tengok paningan kita. Maka bila berlaku begitu kita sudah mendahului imam tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Maka bila tanpa sengaja itu ulama menyebutkan ada dua pandangan seperti Imam Al-Baghawi. Maka Imam Al-Baghawi menyebutkan ada dua pandangan mengenainya. Pandangan yang pertama, sekiranya dia tersalah ruku duluan karena salah dengar dan sebagainya, kelalai dan sebagainya, maka dia terruku duluan, tersujud duluan. Maka pandangan yang pertama mengatakan dia wajib rujuk kembali. Rujuk kembali itu andai kata dia sudah terruku, wajib bangun balik. Maka ruku itu tidak sah, tidak dikira lah, maka dia akan bangun balik. Bangun balik ikut imam itu berdiri. Dia begitu. Itu pandangan yang pertama. Adapun pandangan yang kedua, dia tidak wajib rujuk, tapi diberi pilihan antara rujuk ataupun tidak rujuk kembali. Maksud dia diberi pilihan lah kepada dia. Sama ada dia kekal ruku menunggu imam sampai imam ruku bersama-sama dia, ataupun dia memilih untuk bangun balik, berdiri, qiyam bersama-sama imam. Jadi yang mana kita mau pilih? Rasa-rasa kalau kita jadi begitu, yang mana kita pilih? Yang mana mudah lah bagi kita. Kalau rasa-rasa imam itu sudah mudah ruku, tunggu sajalah imam itu ruku. Tapi kalau rasa-rasa imam itu lama lagi ruku, pada ketika itu bangunlah, diri qiyam balik sama imam, boleh saja. Kenapa itu boleh Ustaz? Sebab kita tidak sengaja. Tapi kalau memang sengaja, imam belum ruku, dia sudah ruku, kemudian dia mau bangun balik, tidak boleh, batal pula dia. Sebab dia sengaja. Maka dia wajib tunggu imam, biar dia ruku bersama-sama imam. Dia begitu, selesai.